Lukas 14:23. Yang ngomongin. Ini nih, lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Nah, Coba buka ayat apa itu? Lukas 14:23. Lukas 14:23. Nah, buka dong sana, coba. Betul konteks. Apa tuh? Apa masalahnya di situ? Masalahnya karena memang harus memaksa-maksa orang masuk agama Kristen, maka kiamat begitu gitu loh kawan-kawan. Lu dia baca Itu namanya dia jawab aja, Sep. Jawab, narasi liar gitu, Bang. Nah, ini apa dong artinya? Coba ini ya. Sekarang silakan kebenaran atau Safe Aisyah menjelaskan. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Nah, silakan jelaskan. Kau kan nggak tahu konteks. Baca. Gua nggak, anggaplah gua nggak tahu, anggap gua ngerti. Lu jelaskan. Oke. Bang kebenaran, Lu jelaskan. Bang kebenaran bisa bijak. Coba jelasin. Coba jelaskan. Iya. Kau Jadi bijak, Bang. Artinya begini, Bang. konteksnya nggak tahu Dari satu perikop itu, Utisi ini dulu tahan dulu. Bang, lu kau baca lanjutannya ya. Perah. Kita baca, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku, malah makin parah. Pelan-pelan. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari apa lagi sih? Apalagi itu udah dibaca pelan-pelan kau gini. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Nah, Terus mau komunikasikan apa? Loh, udah jelaskan dulu itu. ini malah makin parah. Kenapa? Karena di sini orang-orang dipaksa masuk ke rumah Tuhan, ya, ke rumah Tuhan. Karena rumahnya Tuhan ini harus penuh. Jadi sudah mau ya, diundang ya. Nah, maksud gua apa di sini? Maksud gua memang ajarannya pemaksaan. Udah sekarang Bang kebenaran aja deh yang jawab deh. Bang Sep mau Suruh jelasin kok malah nangis tuh gimana orang ini? Aduh. Baru dalil loh ini, baru dalil. Suruh jelasin malah nangis. Ini gimana orang ini? Gue ini belum ngeluarin argumen PDF. Argumen PDF gue belum keluar ya. Nah, silakan Bang kebenaran yang bijak deh. Bang gendut atau berarti sama aku belajar lagi kok si Putri belajar. Dibacakan kamu yang jelasin, jangan nangis di sini. Anggap gua nggak tahu. Ini gua mengosongkan diri. Lu jelaskan sekarang, silakan. Kalau bukan pemaksaan itu apa? Silakan. Nggak tahu konteksnya ternyata kok. Iya, gua nggak tahu konteksnya. Gua mengosongkan diri. Lu jelaskan. Iya emang nggak tahu. Udah malu aja. Nah, kalau gitu penjelasan lu apa? kabur. Oke. Mengada gini. Baru dalil loh. Ini gue baru apa? Inilah kenapa Kores kalau sekarang live jadi nggak efektif gitu, karena makin kesini tuh makin apa ya? Makin cepat gitu. Hilang. Astagfirullah. Kayak mana ya? Ya Bang kebenaran. Coba kebenaran. Ya. Bisa ngejelasin nggak kalau misalnya penjelasan yang gue bilang salah, apa harusnya tuh Lukas 14:23 penjelasan yang benarnya seperti apa? Bentar ya, jelasin. Iya boleh. Aduh anjir, Safe, lu mau coba makanya udah paling bener guru lu yang lawan gua. Guru lu lawan gua. Siapa? Kiamat Trans. Biar Kiamat Trans yang lawan gua gitu. Kalau enggak kan kejang-kejang, panas, ya enggak? Tadi memang kiamat di kick atau turun sendiri? Saya rasa itu Kiamat di kick itu. Makanya tadi pas gua naik dia pas dia di kick gua naik, jadinya nggak ketemu.
Oke, ayat 23 tadi bang. Lalu kata Iya. Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Kalau saya melihat bang, kalau dari Boleh. sini, itulah kaitannya dengan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya di sini Tuhan memberitakan Injil itu sampai ke seluruh dunia agar semua orang dapat mendengar firman itu sendiri. Ya, Oke. itu bang. Cara dipaksa. Dengan cara apa memberitakannya? Itu istilah di sini bang, memang dipaksa dikatakan kan. Mantap. Tetapi kalau saya rasa ini kan memang perumpamaan, jelas dari atas perumpamaannya. Oke, paksalah orang-orang, perumpamaan dari apa? Oke, saya lihat versi lainnya bang. Ini TB ya. Boleh. Pres, yang sejarah itu pembantaian jutaan umat itu Ah, bosen itu kalau saya pembantaian Ayat itu. jutaan umat. pakai ayat itu ya? Oh, kalau itu dia pakai ini secara data ya, secara data dia pakai Yeremia 48 nomor 10. Oh. Terus ketika nanti udah sukses, baru nanti yang bermain itu Titus 2 nomor 9. Apa yang tidur tuh? Yang kalau ke sebelah bang, anak saya tuh. Oh, Oke. Begini bang, kalau Iya. saya lihat di sini bang, cuman kalau saya nggak bisa menjelaskan detail tentang kata-kata Pak situ. Kalau dari sini kan dilihat mengundang kalau di sini kan kita lihat diundang dari orang-orang yang dari berbagai latar belakang, status sosial dan lainnya yang akan menunjukkan panggilan Allah terbuka untuk semua orang tanpa memandang perbedaan dan diskriminasi. Tetapi abang tadi bilang kan dia selanjutnya itu tidak ada yang menikmati jamuanku. Tapi kalau di dalam keimanan Kristen sendiri dijelaskan bahwa siapa yang Yesus adalah juru selamat, maka dia tidak akan menikmati jamuan itu. Kalau saya rasa kaitannya ke situ bang, bukan ke yang lain. Jadi kalau dalam paksa katanya ya, saya rasa kaitkan lagi dengan ajaran Yesus yang lain. Kalau paksakan di situ, saya rasa nggak konsisten. Artinya nggak konsisten. ajaran Oke, kasih kita itu nggak akan masuk dan nggak konsisten. nggak konsisten sih, mantap Pak. Jujur kayak gini kan enak, Ya. nggak konsisten, ajarannya nggak akan masuk gitu. Ya udah, apalagi mau dibahas? Itulah yang ada itu. Nggak ada. Yang ada mau dibahas. Tutup camp udah nggak konsisten dan nggak cocok dengan hukum kasih. Ya wes. Ya, maksudnya kata-kata paksa yang abang katakan di situ dalam arti sebenarnya bukan memaksakan seperti yang abang maksud. Yes. Begitu. Inilah maksud gua kebenaran gitu. Ketika kalian mengartikan perkataan, maka ada yang salah dengan apa yang tertulis, kan gitu. Maksud jadi apa? Kristen itu dia bisa apa ya? Bisa mengurai menjadi lebih baik gitu loh. Sesuatu yang keras dan kasar gitu. Sedangkan Yesus yang ngomongnya inilah Yesus apa adanya. Paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Makanya gue tidak ada masalah dengan Kristen, gue ada masalahnya dengan Yesus. Karena Yesus membuat beberapa orang seperti kiamat trans gitu kawan-kawan. Menurut abang kata paksa di situ seperti apa? Coba bang pikir. Seperti Ya, apa? kata paksa? jadi kalau dibaca perikop kebenaran, nggak cuma di 14:23-nya aja, itu kan dimulai dari 16 ya. Jadi memang akan ada seorang tuan yang mengadakan perjamuan besar. Dia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang. Tadi kata digunakan kan mengundang. Nah, itu tuh untuk perikop, untuk ayat-ayat sebelumnya, nomor-nomor sebelumnya diundang. Orang-orang yang nggak diundang tidak mau datang. Oke. Nah itu orang-orang yang diundang tidak mau datang. Nah karena dengan undangan tidak mau, maka dilakukanlah dengan paksalah gitu. Ya. Sebenarnya kalau saya lihat ya bang, orang-orang yang diundang yang tidak mau datang itu adalah Bani Israel.
Jadi makanya dari Bani Israel timurlah keselamatan kepada seluruh dunia. Di sini kan diundang semua orang tanpa latar belakang lagi. Jadi diberitakanlah Injil kepada seluruh dunia. Dan kata-kata paksa di situ bukan dalam arti sebenarnya seperti yang Bang pikirkan memaksa orang masuk ke dalam rumah. Kata-kata iya, paksa makanya di gue situ lebih adalah mengikuti pikirannya Kristen daripada pikiran Yesus. Coba kebenaran paksalah di situ apa maksudnya? Kalau saya lihat di sini kata-kata paksa itu dengan ketika menyebarkan Injil itu sudah kata pemaksaan. Paksa di situ bukan seperti literalnya memaksa orang sesuatu, menarik orang ke dalam rumah secara paksa. Artinya ketika kita sudah menyebarkan firman itu kepada orang-orang itu adalah istilah di sini sudah dipakai sebuah kata pemaksaan. Meskipun mereka tidak meminta Injil, kita memberitakannya, itu adalah kata paksaan di sini. Bukan dalam arti sebenarnya memaksa orang masuk ke rumah, ya. Siap. Jadi memberitakan Injil itu pemaksaan. Itulah istilahnya di situ disebut pemaksaan. Misalnya ada orang beragama lain, kita sebarkan Injil, itu dikatakan sudah pemaksaan, bukan dalam arti sebenarnya literal bahwa dia harus mempercayai apa yang kita katakan. Oke. Jadi pemaksaan itu istilah untuk pemberitaan Injil, begitu? Ya, betul. Oke, siap, mantap. Kunci. Ya udah. Nah, kan gini enak. Langsung apa ngerti kita sama-sama. Nah, dan mengakui. Nah, itu kebenaran yang kita butuhkan itu. Ketika itu perumpamaan. Nah, kadang kawan-kawan pembenci Islam itu itu perumpamaan. Perumpamaan tentang apa? Nggak dijelasin lagi, ngambang, menghujat gitu kan. Kalau kayak kebenaran kan enak gitu. Pemaksaan itu istilah untuk pemberitaan Injil. Oh ya udah, kalau kayak gitu kita langsung mengerti, gampang, kelar perkara. Iya. Cuma balik lagi, yang gua incer itu bukan kebenaran itu. Makanya gua modenya mode santuy. Kalau kita pikir agama ini sebenarnya kan satu pun kita nggak bisa membukukan bahwa saya yang benar abang yang salah, karena ini masalah ranah iman, betul kan bang? Iya, memiliki mana jadi maksud saya di sini. Jadi maksud saya begini, ketika kita berdebat masalah agama, mari kita berpikir lagi apa yang kita utarakan ini adalah sebuah kebenaran dan masuk logik kan gitu. Artinya masuk logik, apakah ajaran ini membawa kebenaran atau sesuatu yang baik bagi kita, kan itu aja cuma beragama ini. Kalau soal nanti masuk neraka, masuk surga, itu semua keputusan yang di atas kan, bukan kita yang memutuskan. Tuhan yang tahu kan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Nah, cuma di sini perbedaannya, ini nilai plus Islam ya. Gak apa-apa lah, gue subjektif sedikit. Ini nilai plusnya Islam. Ketika Tuhan mengetahui mana yang masuk Islam, mana yang masuk surga dan mana masuk neraka, Tuhan memberikan tanda-tandanya melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Itu kelebihan kami. Makanya ketika kebenaran bilang kita kan nggak tahu gitu. Iya, itu untuk kalian. Kalau kami mengenal tanda-tandanya gitu. Karena gini, kebenaran di dalam Al-Quran, kenapa disebut kitab sempurna, kitab yang sempurna, zalikal kitabul la raiba fih. Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, dia menjelaskan di zatnya, dia menjelaskan keberadaannya yang Arabnya itu zat, sangat solid dan jelas gitu. Dan tidak cuma itu, Allah menjelaskan antitesisnya, artinya lawan dari Tuhan yang benar, yaitu syirik. Itu dengan jelas dan lugas juga. Itulah kenapa Al-Quran itu sempurna. Ini hikmah gua pribadi. Sehingga kami itu udah dikasih koridornya. Jadi kita tahu kalau kita di luar koridor, kita akan kepleset, terjatuh, kehujanan, kepanasan. Sehingga kita akan kembali lagi ke dalam koridor tersebut. Itulah kenapa dalam Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus.
Bukan berarti jalan yang lurus itu Tuhan yang benar. Kalau dalam Islam, jalan yang lurus itu adalah tuntunan-tuntunan hidup kita dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari kita bangun sampai kita tidur lagi, dari pagi sampai kembali malam. Nah, itu tuh kita jangan sampai keluar belok ke jalan yang bengkok. Jadi jalan lurus itu bagaimana hidup kita selalu dalam koridor gitu. Karena apa? Manusia dalam Islam tempatnya khilaf. Selalu kalau nggak lupa ya kalah oleh nafsu. Maka dari itu selalu kami memulai kehidupan itu dengan kata bismillah dan mengakhiri semua kesuksesan dengan alhamdulillah. Dan ketika kami gagal, kami mengucapkan istighfar, astagfirullah. Gitu kawanku. Oh ya, oke Bang. Begitu Bang Christian. Bang Christian. Ya. Iya. Silakan Bang Kores dengan Bang Christian. Waduh, langsung dibentur-bentur aku. Ya. Kristen teologi ini sudah bangun atau belum tidur? Atau insomnia? Tapi sebelum lanjut ke Bang Kores, Bang teologi, monitor. Nah itu kan tadi nanya dia. Udah tidur belum? Ya, silakan. Enggak, sebelum kita dialog kan lebih enaknya mengenal background. Salah satu background yang ingin gua tahu dari Kristen teologi ini sudah bangun atau belum tidur? Belum tidur 2 hari dia. Bang. Ini udah 2 hari nggak tidur. Halo. Itu saya yang belum tidur 2 hari. Oh, ini Bang Christian. Kristen teologi books. Woi. Kenapa dia? Tahu. Iya Bang Muhammad. Ada apa Bang Muhammad? Silakan. Ini Bang Perah nanya. Ini Perah yang bertanya. Kedengar nggak suara Perah? Silakan Bang. Nah, sebelum kita saling berdialog, mau bertanya atau mau ditanya, ini Kristen teologi books ini sudah tidur, belum tidur atau sudah bangun? Baru bangun. Bang siapa namamu tadi? Perah Istar 431. Bang Perah. Pertanyaanmu itu salah Bang. Harusnya? Seharusnya kamu bertanya pada diri sendiri, apakah seseorang yang lagi ngomong itu sudah bangun atau tidak? Kalau gua pribadi, gua belum tidur. Ya sudah. Jadi kan Nah, kalau Kristen teologi ini sudah bangun atau belum tidur? Hal-hal yang nggak penting itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, mana yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apa yang menjadi pertanyaan Abang? Kita coba untuk menjawab. Demikian nanti juga saya akan nanti. Dia orangnya tertutup berarti nggak bisa. Oke. Sebelum Bang Kores, saya pengen bertanya Bang. Satu pertanyaan aja sih. Ada 2 Yohanes Bang. Satu Yohanes murid Paulus, murid Yesus, dan yang kedua ada Yohanes Pembaptis. Nah, pertanyaan saya, sejak kapan 2 Yohanes ini bertemu dalam satu waktu? Ya, di kedua Yohanes itu. Iya, ada Yohanes Pembaptis dan ada Yohanes murid Yesus. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sebutkan di mana antara 2 Yohanes ini bertemu dalam satu waktu. Bertemu Dalam satu waktu. Ya, waktu mereka ini, waktu Yesus baptis. Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yohanes. Oh, Yohanes ini Yohanes murid Yesus ya. Iya. Nah, saya nggak ada tertulis di dalam Alkitab itu ya saya juga nggak tahu kalau mereka sudah ketemu bareng-bareng. Oh, berarti nggak ada jawabannya. Silakan Pak Kores. Pertanyaan ringan tapi berat dari pendeta manapun yang bisa jawab pertanyaan saya. Bukan pertanyaan ini sebenarnya. Iya, emang nggak sama sekali nggak ada yang bisa jawab Bang.
Itu PR buat pendeta semuanya. Oh, pendeta nih Bang Sofian. Nggak perlu dikasih, karena saya sudah bilang kan bahwa itu kita tidak bisa memberikan jawaban karena belum ada di dalam Alkitab, karena kita itu tidak. Bagaimana? Iya, makanya saya tanyakan bagaimana ada Yohanes Pembaptis dan ada Yohanes murid Yesus. Nah, itu dia. Oke, apalagi yang karena itu kan menurut saya juga nggak terlalu Penting mah, penting itu. Silakan. Kalau ini ya kita nggak usah banyak-banyak inilah berdiskusi kalau memang nggak ada esensinya. Harus ada esensinya, Bang. Silakan. Apa yang menjadi pertanyaannya? Nanti saya juga akan bertanya banyak hal tentang hadis kalian. Bertanya ya, bisa dibuka Yeremia 23 nomor 15? Yeremia 23 nomor 15. Ya, silakan pertanyaannya, Bang. Oke. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun, sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Pertanyaannya, tolong sebutkan 2 nabi Yerusalem yang sudah diberi makan ipuh dan minum racun. Itu kalau kita baca dari ayat sebelumnya, Bang, itu boleh menentang nabi-nabi palsu. Iya. Oke. Nah, kalau Abang bertanya dengan siapa namanya, itu saya nggak tahu karena memang sudah tertulis di situ. Okay. Jadi nggak tahu jawabannya siapa ya nabi yang sudah diberi makan ipuh dan minum racun oleh Tuhan, nabi-nabi Yerusalem terutama. Itu jawabannya ya, nggak tahu. Waduh, terdiam. Loh, seharusnya Abang kan sudah mendengarkan jawaban saya, nggak usah diulang-ulang. Ya, menekankan itu perlu supaya kita klimaks. Ya, silakan bertanya soal Islam. Oke. Oke, silakan aja untuk masalah Kristen aja, silakan aja. Oh gitu. Oke, berikutnya Yohanes 1. Silakan dibuka Yohanes 1 dari 49 sampai 51. Silakan bertanya, Bang. Udah ya. Di sini aku bacakan dulu. Kata Natanael kepadanya, ini kepada Yesus artinya ya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini gua baca dari Matius sampai Wahyu, gua nggak menemukan janji Yesus tergenapi untuk Natanael. Mungkin pendeta Christian Theology Books bisa memberikan buktinya Yesus sudah menepati janjinya kepada Natanael. Itu kan merupakan suatu narasi yang disampaikan kepada Natanael, dan itu sebenarnya sudah terjadi ketika Yesus di atas gunung berdoa kepada Tuhan bersama-sama dengan para murid. Oke, di mana itu dalilnya?
Oke, Yesus berdoa di gunung itu. Silakan. Di situ ada nanti yang muridnya itu ada Yohanes, ada Petrus, dan ada Yakobus. Gitu. Oke, itu di mana dalilnya? Coba nanti baca di dalam Injil Matius saja. Matius. Siapa aja? Petrus, Yohanes dan Yakobus. Natanaelnya? Enggak. Begini Pak Mamanya, karena itu hanya merupakan sebuah konfirmasi kepada Natanael bahwa ada waktu di mana nanti terjadi hal yang semacam itu. Gitu. Oke, gua refresh pertanyaannya dengan kata-kata yang lebih mudah. Sudahkah Yesus menggenapi janjinya kepada Natanael? Coba lihat. Kalau saya katakan ya sudah. Oke, di mana? Nah, kan saya sudah bilang tadi, itu merupakan sebuah pernyataan aja. Pernyataan aja, belum dengan pembuktiannya, gitu maksudnya? Itu sudah terjadi. Dan, Oke, di pasal mana terjadinya? Oke, saya pertama Karena gue pribadi nyari nggak menemukan, gitu. Oke. Pertama, coba lihat Matius 3. Matius 3, oke, Matius 3 ayat 14. Matius 3:14 ya, kita menuju ke sana. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Apa itu? Itu berbicara tentang pembaptisan Yesus. Oke. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Wah, ini kejadian yang spektakuler. Cuman sayangnya tidak ada malaikat turun naik di sini tertulis. Dan tidak ada Natanael juga di sini. Tidak ada Natanael juga. Gimana? Gini loh Bang. Kalau Abang mencari seperti yang Abang kehendaki, ya tentu itu tidak ada. Jadi ya kalau memang Abang juga nggak setuju dengan itu, ya nggak apa-apa. Kita kan hanya bertanya, kalau Abang setuju oke, kalau nggak Abang setuju ya no problem. Iya, maksudnya kalau kita beli nasi kuning, kita tentu tidak mengharapkan celana jeans kan gitu ya. Jadi kalau kita beli nasi kuning, yang kita harapkan dapat nasi kuning gitu loh, bukan celana jeans. Seperti itu sih. Cuman nggak apa-apa, aku tidak akan memaksakan lebih jauh. Kalau hanya sebegitu jawabannya ya sudahlah. Mau gimana ya? Sip. Ini terus gimana? Bertanya lagi bisa atau apa? Mau bertanya tentang Islam? Silakan bertanya, Pak. Oke. Kita yang inilah, kita yang apa ya, yang vital lah, yang vital kita berbicara. Kita jangan mau pembuktian. Begini. Kenapa ada dosa di dalam Kristen? Ini pertanyaan pembuka ya. Kristiannya dengerin ajan dulu dia. Oh iya, baik dia. Pasti dia nggak apa tuh, sampingnya masjid rumahnya. Dia mau mati ajan dia. Ayo Bang, sudah tak? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya ini pertanyaan pembuka sebelum ke pertanyaan puncaknya. Bisa dijelaskan
bagaimana konsep dosa di dalam Kristen? Itu panjang Bang kalau dijelaskan. Tanya Oke. apa yang menjadi pertanyaan Abang? Oke, gini, kenapa bisa ada dosa di dalam Kristen? Kenapa bisa ada dosa? Iya. Kenapa bisa ada dosa di dalam Kristen? Iya. Bukan hanya di dalam Kristen ada dosa, Bang. Semua dosa, semua agama pasti belajar mengajari tentang dosa. Oke, apakah konsep dosa dalam semua agama sama juga dengan Kristen? Ya kalau yang saya pahami itu ya tentunya beda, Bang. Oke, nah bedanya tuh dari mana? Ya saya nggak tahu kalau Abang mau bilang. Oke, kapan pertama kali dosa ada? Oke, ketika kalau di dalam kekristenan itu ketika Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden. Oke, jadi dosa ada ketika Adam ada di Taman Eden. Semenjak Adam di Taman Eden, di situ pun dosa ada, gitu ya? Ya. Oke, lalu apa yang dilakukan Adam ketika ada dosa di Taman Eden? Melanggar aturan Tuhan. Bukan, maksud gua bukan kenapa dosanya ada, tapi apa yang dilakukan Adam ketika ada dosa, gitu loh. Melanggar aturan Tuhan. Bukan. Kalau melanggar aturan Tuhan, itu pertanyaannya begini, kenapa ada dosa di Taman Eden? Yang gua tanyakan, apa yang Adam lakukan ketika ada dosa di Taman Eden? Loh. Oh, melanggar aturan Tuhan, Bos. Iya, melanggar. Gimana ya bertanyanya? Tunggu. Gimana cara menjelaskannya supaya ngerti gitu? Kita harus menjelaskan dengan bahasa yang lebih awam. Kita anggap ini maaf ya, Christian teolog aku anggap anak 6 tahun. Jadi Gini bang, kalau mau Iya. gini bang, kalau diskusi aja, jangan menutupi kelemahanmu dengan omongan-omongan yang nggak jelas. Lah itu Kelemahan. maksudnya orang-orang tuh ngerti gitu. Contoh misalnya gini. Contoh misalnya Islam ditanya, apa yang dilakukan Adam ketika ada dosa gitu kan? Apa yang dilakukan Adam ketika ada dosa? Maka Nabi Adam alaihissalam melakukan pertaubatan. Nah, gitu loh. Itu kalau Islam jawabnya begitu. Sebenarnya itu menunjukkan ketidakmampuanmu untuk bertanya sebenarnya. Iya, anggaplah karena gua tadinya overestimate kepada Christian Theolog Books gitu. Makanya gua harus mendowngrade lagi. Jadi ketika ada dosa di Taman Eden, apa yang dilakukan Adam supaya dosa itu hilang? Gitu. Apa yang dilakukan Adam supaya dosa itu hilang? Iya. Ya, tidak ada yang dia lakukan. Tidak ada yang dia lakukan. Mantap. Jadi dosanya terus ada. Oh, iya dah. Oke. Bagus, itu baru menjawab. Lalu kemudian bagaimana cara menghilangkan dosa ini? Oke. Itu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oke, jadi Yesus melakukan pengorbanan ketika Adam ada dosa. Kedatangan Yesus Kristus itu 2000 tahun yang lalu, Mas. Terus apa hubungannya sama Adam? Oke, nah di dalam iman kekristenan itu, kedatangan Yesus itu adalah tujuannya untuk menghapus dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa itu. Ya itu. Adam hidup di abad 1 sebelum Masehi kah?
abang pertanyaannya kok nggak ini? Iya, karena coba aku koreksi. Coba ini aku pertegas dulu ya. Adam dan Yesus dalam Kristen itu beda berapa tahun jarak hidupnya? 4.000 tahun lebih. 4.000 tahun. Jadi dosa Adam baru hilang 4.000 tahun kemudian. Nah, emang masalahnya apa? Lama sekali. Ya enggak apa-apa tuh. Adamnya keburu meninggal. Ya enggak apa-apa. Karena itu konsep kami di dalam itu kan ya kalau abang nggak terima ya enggak masalah. Bukan nggak terima. Lalu? Tapi nggak jelas gitu loh. Bisa dijelaskan? Itu nggak jelas ya menurut abang. Makanya. Lah iya. Coba dijelaskan gitu loh. Loh, saya sudah katanya tadi minta ditanya. Ketika minta ditanya ya tentunya ada hak penjelasan dong di sana. Saya sudah jelaskan toh. Ah, penjelasannya apa? Kenapa lama sekali? Loh, bukan soal lama sekali, Bang. Bukan soal lama sekali. Bukan soal lama itu. Emangnya abang maunya berapa lama? Nah, gini. Saya mau tanya dulu, Bang. Oke, gini. Kita ke konsep Islam dulu ya supaya paham gitu. Jadi kalau konsep Islam, ketika kita meninggal masih ada dosa tersisa, maka dosa itu akan dipertanggungjawabkan. Di hari penghakiman itu akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman, kan gitu. Nah, jadi jikalau ingin dosa ini hilang, dilakukan ketika orang ini hidup. Nah, gitu. Ya sudah. Kalau sudah mati sudah telat. Nah, sekarang kalau kita lihat konsep kekristenan di mana dosa ini baru ditebus di zaman Yesus, dosanya Adamnya sudah meninggalnya 4.000 tahun lamanya. Dari jarak Yesus ditebus, apakah ini jadinya kan gagal dong nebusnya karena Adamnya keburu meninggal gitu? Atau gimana? Begini, Bang, abang kan punya konsep atau punya dalil itu atau mengukur iman kita itu berdasarkan apa yang abang imani. Oke, jadi kalau memang abang tidak bisa menerima keadaan atau konsep di dalam kekristenan, nah itu kan seharusnya ya nggak usah agak terlalu perlu dipaksa juga. Jadi bukan kan kita kan lagi tanya jawab, mana penjelasannya? Nah, ya sudah saya jelaskan tadi begitu. Apa penjelasannya? Dari tadi ya untuk pertanyaannya ini penjelasannya itu ya memang kenapa? Ya sudah kalau tidak menerima. Loh, kok gitu ngejawabnya? Kan saya sudah katakan. Gitu. Saya sudah katakan. Nggak bisa jawab. Saya kan sudah jawab bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam itu nanti sudah diselesaikan oleh Yesus ketika dia mati di kayu salib. Udah, itu aja. Kenapa? Kenapa? Oke. Tapi Adamnya meninggal, itu masih bisa walaupun Adamnya sudah meninggal. Ya enggak apa-apa, ngapain dipikirin kalau dia meninggal? Oh, oke. Nah, kalau kayak gini kan kita mengerti konsepnya jadinya. Jadi semua manusia sebelum zaman Yesus dosanya sudah ditebus oleh kematian Yesus. Jadi orang-orang yang meninggal ini pun masuk surga semuanya, kan gitu ya? Enggak semua. Kenapa bisa nggak semua? Hanya orang-orang yang percaya kepada Mesias yang akan datang yang akan masuk surga. Yang akan datang. Orang-orang yang percaya Mesias yang akan datang. Waduh, berarti gue tarik lagi ucapan gue. Artinya Adam tidak selamat. Adam tidak selamat karena Adam gimana mau percaya, tahu aja enggak akan ada Mesias yang akan datang. Nah, ini Bang, kami coba baca Ibrani. Enggak usah pakai dalil ya, saya hanya ini aja. Oke. Terserah bebas. Enggak. Baca aja coba, Bang. Enggak terlalu mahal untuk
Ini marah ya? Ini ditanya marah ya? Enggak. Lah kita mau Ya udah, iyalah. Apa? Gimana? Silahkan. Jadi begini Bang, untuk katakan tadi itu bahwa harus dilihat dulu baru bisa percaya. Nah mungkin itu konsep kamu, tetapi kami orang Kristen itu terkait dengan iman itu yang saya bilang tadi, mengimani Mesias yang akan datang. Oke. Jadi begitu. Jadi Adam mengimani Mesias yang akan datang. Di zaman Adam udah ada konsep Mesias. Ya kalau kami sedang ajarkan itu di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu merupakan konsep Mesias yang akan datang. Kejadian berapa? Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3:15. Kejadian 3:15. Mahal ini. mahal ya Bang. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Yang Mesias yang mana? Itu yang kami anggap sebagai proto-evangelion atau istilahnya pengkabaran akan adanya nanti keturunan daripada perempuan akan meremukan daripada keturunan iblis itu. Jadi keturunan perempuan itu nanti siapa? Ya Yesus itu. Gitu. Gimana ya? Ya gimana? Tadi kan yang kita tanyakan, bukan yang kita tanyakan. Tadi kan yang Christian bahas itu kan Mesias ya, yang diurapi kan Mesias itu kalau gua nggak salah. Ya. Oke, nah ini Kejadian 3:15 ini keturunan. Iya. Terus gimana cara nyambungin antara yang diurapi dan keturunan ini? Begini Bang. Oke. Keturunan di situ kan berbicara tentang keturunan yang akan datang. Oke. Nah, keturunan yang akan datang itu siapa sih? Nah, itu adalah Yesus itu yang lahir dari keturunan perempuan. Jadi kalau Mesias itu kan Mesias itu kan dalam pemahaman orang Kristen, yaitu diurapi. Yang diurapi itu, kata yang diurapi itu umum digunakan kata yang diurapi itu. Begitu. Artinya Adam ini mempercayai keturunan dong, bukan mempercayai yang diurapi. Mempercayai keturunan yang akan datang. Iya. Berarti dikoreksi ya. Karena Adam mempercayai keturunan yang akan datang, maka dia selamat, bukan mempercayai Mesias dia. Loh, ketawa. Keturunan yang akan datang itu, dia itu adalah Mesias. Iya, cuma kan Adamnya kan belum ngerti soal Mesias ini. Kan gitu. Nah, bukan Bang. Dari mana Abang tahu bahwa si Adam ini nggak ngerti akan Mesias? Karena di Kejadian belum keluar kata-kata yang diurapi. Dia tahu Bang, apa artinya yang dimaksudkan oleh Tuhan di situ. Jadi kalau dia katakan bahwa keturunanmu, dan bahkan dia akan tahu akan hal itu. Bahkan Tuhannya sendiri nggak ngomong yang diurapi di sini gitu loh. Iya. Intinya Adam selamat lah ya, karena dosanya sudah ditebus oleh penyaliban walaupun jaraknya 4.000 tahun, karena Adam percaya ada Mesias gitu ya. Gitu intinya ya. Sip. Nah kemudian ketika kita sudahi saja itu. Saya tanya juga ya. Oke, boleh. Gitu dong. Tadi kan maunya kan Abang kan
hal-hal yang ada baru bisa dipercayai ya, gitu ya. Iya. Oke. Sebenarnya yang gue bilang itu ketika masih hidup menebus dosa gitu loh, bukan ada dilihat baru bisa dipercaya, nggak ada kesana gue bilang. Boleh saya bertanya ya? Boleh. Oke, abang tadi katakan selalu harus ada tertulis baru bisa dipercaya. Oke. Iya. Saya mulai sekarang. Kalau di dalam Al-Quran, coba tunjukkan ke saya ayat di mana menyebutkan Hawa, Bang. Al-Quran nggak ada. Kenapa kamu percaya bahwa Hawa itu ada? Oke. Ini pertanyaan yang bagus. Kenapa kami percaya Hawa itu ada gitu kan? Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla mengatakan di surah An-Nisa ayat 59, atiullah wa atilah rasul wa ulil amri. Taatilah Allah dan Rasul dan taati Rasul dan juga para pemimpin. Nah, taati Rasul ini mempunyai makna yang dalam. Kita mentaati apa yang beliau katakan, apa yang beliau larang, apa yang beliau anjurkan, diamnya beliau, dan segala tingkah laku perbuatan dari beliau. Kita mendapatkan itu di dalam hadits. Dalam hadits Rasulullah SAW berkata, dan itu dikitabkan di dalam hadits, bahwasanya istri Nabi Adam alaihissalam itu bernama Hawa. Sehingga kami kaum muslimin pun mengetahui bahwa istrinya Nabi Adam alaihissalam bernama Hawa. Begitu. Berarti artinya di situ Muhammad lebih tahu daripada Allah yang memberikan firman, begitu? Bukan. Allah memberikan otoritas kepada Nabi untuk menjelaskan sesuatu yang mengenai sirah atau cerita atau kisah. Oke, jadi begini Bang, yang karena hanya ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah kepada Muhammad, kalau yang lainnya tidak, kan begitu. Jadi inilah yang tadi Abang seperti itu ketika Abang tadi bertanya tentang iman Kristen, maka Abang juga harus tunjukkan berdasarkan dalil Al-Quran, gitu loh Bang. Iya, gini kawanku. Ya. Jadi kalau nggak bisa memberikan sebuah argumentasi di situ, ya kalau demikian, kalau tadi Abang caranya untuk berapologetik seperti itu, atau bukan berapologetik sebenarnya, ini polemikus sebenarnya. Nah, tentunya saya juga bisa menyampaikan berbagai alasan saya untuk bisa istilahnya menggunakan data-data yang tidak ada di dalam Alkitab. Nah, tapi ini kan yang Abang maunya kan di dalam Alkitab supaya Abang bisa mengerti. Nah, sekarang saya mau bertanya tentang Hawa di dalam Al-Quran, Abang justru tidak bisa, tidak ada datanya, tetapi dipercaya. Nah, Abang bilang itu Muhammad, padahal Muhammad tidak pernah menerima itu. Mana buktinya Muhammad menerima nama Adam itu? Udah? Oke, silakan. Oke, ini aku tanggapi ya. Sebenarnya kalian itu kalah satu langkah dari Islam. Karena dari tadi kalau misalnya Christian teolog cermat, gua nggak pernah bertanya tentang mana perkataan Allah Bapa mengenai ini dan itu. Yang gua tanyakan mana tertulis dalilnya, gitu. Sedangkan seperti yang umat Islam imani dan faktanya memang begitu, Al-Quran itu semua perkataan Allah. Sedangkan dari tadi Christian Theolog Books memberikan data-data itu bukan perkataan Tuhan semua, perkataan manusia yang kalian rangkum menjadi kitab suci. Nah, pertanyaan saya Bang, berarti perkataan Muhammad itu kan perkataan Muhammad yang kata Hawa itu berarti itu perkataan manusia juga. Iya, tapi kan itu benar, Nabi gitu loh. Bukan firman Allah kan? Iya. Benar. Oke. Terima kasih Bang, terima kasih ya kan. Sama-sama. Cuman yang tetap kalah, inilah yang gue bilang kalah dua langkah. Karena Nabi Muhammad Nabi. Sedangkan segala informasi yang kalian dapat bukanlah datang dari seorang Nabi. Iya enggak?
bukan dari Allah Bapa, bukan dari Nabi, dan bukan satu lagi, bukan dari Roh Kudus. Semua perkataan orang-orang yang tidak pernah melihat Bapa, orang-orang yang tidak pernah berinteraksi dengan Roh Kudus, orang-orang yang melihat Yesus sebagai manusia saja. Oke, yang mengatakan Muhammad itu Nabi siapa? Allah sendiri, Tuhan sendiri. Di mana? Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Ada saksinya enggak? Di sini yang agak gue bingung. Saksinya enggak? Iya, gini, gue jawab ya, gue jawab. Nggak ada saksinya. Oke, ya sudah. Itu kan cuma kadang-kadang kan bisa saja itu. Ya sudah. Kalau Oke. Karena gue nggak tahu kalau misalnya pengangkatan nabi itu ada saksi. Contoh misalnya, ketika Yeremia menjadi nabi, siapa saksinya? Yesaya menjadi nabi, siapa saksinya? Banyak orang yang mengakui itu. Ya semua orang juga begitu lah. Nabi Muhammad juga banyak orang mengakui. Posisinya saksinya ketika Tuhan mengangkat dia menjadi nabi siapa? Sama kan? Ya. Selamat datang di kebenaran. Itulah my bre. Nah, terus kadang-kadang ditanya juga begini, siapa saksi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu? Memang nabi mana yang ketika Tuhan mengirimkan wahyu kepadanya ada saksi melihat? Nabi mana gitu? Saya tidak bertanya wahyu, Bang. Saya bertanya siapa. Iya, makanya maksudnya gini, siapa Christian Theologue ketika bertanya seenggaknya tidak kena kepada kitab sendiri gitu loh, tidak kena kepada keimanan sendiri gitu loh. Nah, enggak kena itu, Bang, sebenarnya. Saya kan hanya bertanya siapa. Iya. Gak usah pelintir-pelintir. Saya hanya bertanya aja. Bukan di pelintir, tapi memang nabi siapa ketika dia diangkat menjadi nabi ada saksinya. Nabi siapa? Saya kan cuma bertanya ini karena kalau kami seperti Yeremia tadi itu banyak saksinya. Karena dia siapa? Coba pengen tahu di mana gitu. Ada nggak? Lah, kan dia diutus kan di ini bangsa Yehuda. Nah, orang Yehuda ya Pak, ya mengenal dia sebagai nabi. Nah, mengenal itu bukan menyaksikan. Nah, berarti abang kalau menyaksikan itu ya benar-benar melihat tuh. Oke, jadi yang penting tadi kan tidak ada ininya saksinya. Oke. Iya, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Nah, kalau kami kan tidak bisa kami ini ada di dalam Alkitab. Oke. Nggak usah ini. Oke. Gitu aja. Begini. Oke. Saya rasa satu itu aja. Saya pikir tadi bahwa ada nama Hawa di dalam Al-Quran, ternyata itu hanya buatan manusia, hanya ini ternyata nggak ada ya. Ya oke. Dari otoritas Nabi ya gitu. Sama kok di Yahudi juga bukan keluar dari Tuhan nama Hawa, tapi dari Adam. Sama-sama manusia kok itu. Bukan itu maksud saya. Itu maksud saya. Tertulis enggak? Apa maksudnya? Tertulis enggak di dalam Al-Quran? Maksudnya gitu loh. Enggak, maksudnya gini loh kawanku, kitab kalian itu kan keroyokan tuh, ada perkataan Tuhan, ada perkataan penulis, ada perkataan manusia gitu. Kalau Al-Quran itu hanya perkataan Tuhan saja. Jadi kalau mau dikomparasi ya perkataan Tuhan dengan perkataan Tuhan gitu loh. Gini Bang, tahu nggak apa yang saya tadi ketika abang bertanya iman saya jawab sesuai dengan apa. Tapi kalau ditanya iman abang, framing terus dan bukan framing, memang begitu kenyataannya kawanku. Nah ini kan nama Hawa tidak keluar dari firman Allah. Nama Hawa itu tidak keluar dari firman Allah. Ini ya, kalau kita mau buktiin ya, kita ketik Hawa nih, Hawa. Oke, kita kan fair. Ini kejadian 3:20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Ini kan manusia ini yang ngomong. Bukan Tuhan berfirman. Terima dong kenyataannya. Bang, ya? Bisa nggak memahami pertanyaan orang tadi kan abang selalu memaksa kehendak untuk dipahami pertanyaanmu. Jadi ini loh, pahami orang. Kan yang saya bilang, ada nggak dalam Al-Quran nama Allah? Katanya kan tidak ada. Iya kan? Berarti sesuatu yang tidak
tidak ada di dalam Al-Quran berarti di luar daripada wahyu. Nah, kalau kami Bang, kalau perkataan Nabi itu wahyu juga. An-Najm 3 ayat 4. Tidak ada segala sesuatu yang diucapkan olehnya kecuali wahyu yang diwahyukan. Oh, enggak diwahyukan. Itu kalau diwahyukan kan dimasukkan di dalam Al-Quran gitu loh. Loh, itu konsep siapa itu? Kok jadi maksain konsep agama orang? Berarti sekarang sudah ada wahyu Muhammad begitu? Loh, Al-Quran aja itu keluar dari mulut Nabi Muhammad. Hadis juga keluar dari mulut Nabi Muhammad. Gimana dong? Berarti sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran itu sesuatu yang tidak diwahyukan. Itu sudah itu konsep dari siapa? Itu sudah final itu. Ya iya dong. Final dari siapa? Ya, dari kalian. Siapa? Coba ucapan siapa? Tidak ada wahyu kan? Berarti semua hadis itu wahyu ya? Tergantung. Kalau misalnya ucapan Nabi tentang akidah agama itu wahyu gitu loh. Tapi kalau misalnya gerakan, perbuatan yang direkam oleh sahabat ya bukan, itu manusia. Berarti semua yang di dalam hadis itu wahyu kan? Benar? Bukan enggak semua, ucapan. Jadi gitu dong. Jadi jangan ngarang cerita kamu. Loh, kok jadi emosi? Loh, kok emosi sih? Lah iya, kok gue dibilang ngarang cerita. Dalam hadis, semua jejak rekam Nabi tidak hanya ucapan, tapi perbuatan juga ada. Nah, kalau perbuatan ini kan bukan ucapan. Sedangkan dalam Al-Quran, ucapannya Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Oke, saya mulai lagi. Mantap. Saya mulai lagi ya. Hawa itu ada nggak dalam Al-Quran namanya? Nggak ada. Nah, itu berarti kalau tidak ada di dalam Al-Quran berarti di luar daripada wahyu, ya kan? Nah, pertanyaan dari mana kalian dapatkan itu nama Hawa itu kalau bukan dari wahyu? Dari wahyu, dari Nabi. Nah, Nabi siapa yang menceritakan? Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Muhammad itu punya wahyu? Punya. Semua yang dia katakan adalah wahyu? Iya. Oke, berarti hadis itu adalah wahyu? Wahyu ya. Oke, berarti semua isinya wahyu ya? Yang ucapan iya. Oke, ya sudah. Hal-hal berarti yang di dalam wahyu yang dia sebutkan itu semua wahyu semua ya? Iya. Oke, jadi teman-teman, Kristen kalau ada yang dengar, jadi baru hari ini ada para ustaz ini mengatakan bahwa Muhammad itu punya wahyu seperti wahyu Allah, makanya seperti berarti sejajar ya, wahyu dengan hadis ya? Sejajar. Enggak lah, kalau hadis kan kitab dia. Nah, berarti itu kan berarti ada wahyu, ada tingkatannya ya? Iya, dilihat dulu dalam hadis itu merekam ucapannya Nabi atau merekam perbuatannya Nabi, gitu loh. Oh, sekarang ada ya. Oh, gitu ya di dalam. Iya, gini lah kawanku. Kejadian 3:20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Ini udah jelas-jelas manusia. Ini kan sedang saya bertanya tentang iman abang. Tadi kan waktu abang bertanya. Iya, maksudnya gini kawanku. Maksudnya gini. Kalau bertanya, jangan sampai kitab sucinya Kristen itu ternyata menjawab juga gitu loh. Bukan masalah itu, Bang. Abang tidak ada. Oh, berarti apa namanya? Berarti nggak apa-apa, kitab suci gua hancur, yang penting pertanyaan gua masuk gitu ya. Oke. Tanya toh, bukan. Alhamdulillah. Abang tidak ada kualifikasi dalam menjelaskan iman kami. Makanya saya kan enggak. Loh, gua ada kualifikasinya. Gua 12 tahun loh mempelajari kitab. Lu masa nggak ada kualifikasinya? Terserah, karena ada hukum-hukum ilmu seperti di dalam Islam itu ada namanya hukum penafsiran atau ilmu menafsirkan dalam memahami Al-Quran. Apalagi kami. Nah, ilmu menafsirkan datangnya dari siapa? Loh, bukan, saya mau ini, apalagi di dalam kekristenan itu juga ada ilmu. Nah, sekarang yang saya tanya. Nah, ilmunya kekristenan menafsirkan, mengeksegesi datangnya dari siapa?
Saya mau tanya dulu, ini berbicara tentang wahyu, bukan menafsirkan. Ini berbicara dulu tentang wahyu. Tadi bawa tafsir, aduh. Berarti perkataan Muhammad itu berarti wahyu Allah juga, berarti sejajar dengan Al-Quran ya, hadis itu ya. Ya enggak dong. Nah, oke. Katanya tadi iya, sekarang enggak. Timplang ya ininya. Loh, yang ditanya wahyu atau Al-Quran dan hadis? Oke Bang, oke. Terima kasih Bang untuk Sama-sama, Kristiantolo. kita kita akhiri dulu kan ini sudah pagi juga jam 5. Saya mau persiapan nanti saya ada ibadah jam pagi-pagi soalnya. Oke. Iya. Semoga dibantu ya mengenai Nathanael ketemunya di mana. Iya. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk semuanya teman-teman yang ada di Komal, Bang Muhammad terima kasih sudah kasih kesempatan kepada saya ya. Oke, terima kasih. Yuk. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu, kawanku. Dia lupa, kawanku. Dia lupa gitu. Kitab sucinya perkataannya campur-campur, sedangkan Al-Quran hanya Allah saja gitu. Dia bertanya, mana nama Hawa di Al-Quran? Nggak ada di hadis. Oh, hadis perkataan siapa? Perkataan Nabi. Wah, itu perkataan manusia. Lah emang nama Hawa di dalam kitab lu itu yang ngasih emang Tuhan langsung, yang berfirman emang Tuhan langsung. Kan manusia juga. Dar, ngeblank dia. aduh. Itulah ya. Gitu. Makanya mereka menyangka kitab suci mereka itu setara dengan kita, ikhwan, di mana Al-Quran itu full penuh perkataan Allah, tidak ada perkataan manusia. Mereka menyangka begitu. Ketika kita sadarkan bahwa di dalamnya itu tidak hanya ada perkataan Tuhan, ada perkataan manusia, ada perkataan iblis juga, ada perkataan roh jahat, roh dusta gitu kan. Campur-campur perkataan, dicampur di sana jadi satu. Terus mereka menyangka semua di sana itu firman Tuhan. Astagfirullah. Kayak mana coba? Makanya ketika kita sadarkan mereka, hey kawanku, di dalam kitabmu itu semuanya nggak cuma firman Tuhan, ada firman-firman makhluk-makhluk yang lain. Baru dia realita ini menyakitkan otakku, gitu dia. Selamat datang di kebenaran lah. Dibilang nama Hawa ada, iya ada di kitab lu gitu. Cuman siapa yang ngomongnya, apakah Tuhan? Kan bukan. Ya, baru dia dung deng gitu kan, langsung vertigo. Terus apa tadi? Terus dia mencoba nyari remis. Inilah kalau di Al-Quran kan ketika ditanya juga nggak ada, kalian larinya ke hadis begini dan begitu. Ya, tinggal kita tembak aja. Coba diingat-ingat lagi. Selama gua bertanya, ada nggak gua bertanya mana perkataan Allah Bapa? Dar, baru dia mikir di situ. Lah, iya ya, nggak ada pertanyaan tentang perkataan Allah Bapa. Baru dia di situ bingung, baru di situ dia sadar dan mengerti. Oh, ternyata Al-Quran itu suci ya, hanya perkataan Tuhan saja. Iyalah bre,